harapannya adalah si Iqbal bisa memahami posisi-posisi yang ada dengan sesuai dengan wilayah dan batas yang ada di ASEAN. Keterlibatan Indonesia dalam ASEAN juga, apakah dia sebagai anggota pertama atau dia hanya mengikut di kemudian hari. Ya, mulai. Iqbal siap? Sehat? Sudah sarapan? Tanggal berapa sekarang? 29 ya? 30. 30. Nah, sebelum Bapak menjelaskan, Iqbal sudah pernah membaca? Ada buku panduan untuk Iqbal? Ada. Buku yang ini ada, Bang? Enggak ada. Iqbal, yang pertama kali adalah kita mengenal tentang ASEAN, yaitu keterlibatan Indonesia terhadap ASEAN. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, ya, Iqbal harus memahami dulu fungsi daripada Indonesia bergabung dengan ASEAN itu. Dalam satu sisi, kalau kita dalam bergerak dalam bidang ekonomi, misal yang Iqbal pernah lihat, apa bidang-bidang yang harus kita pahami di dalam kerjasama? Coba, bisa nggak Iqbal memikirkan apa yang sekiranya bisa kita pahami dari kerjasama tersebut? Karena ASEAN ini kan banyak nih, ada lebih kurang 10 negara yang terlibat dalam Asia Tenggara. Ya, coba. Ada, Bang? Salah satunya adalah dalam bidang ekonomi. Yang kedua, bidang budaya. Yang ketiga, bidang politik. Ya, 3 konsep yang harus Iqbal pahami di dalam kerjasama Indonesia dalam ASEAN. Habis itu persamaan Indonesia di dalam ASEAN dengan lainnya.
Iqbal catat. Catat dulu biar Bapak jelas. Tambah ini Bang. Sosial. Nah, perhatikan Bang. Keterlibatan Indonesia terhadap ASEAN. Mengapa Indonesia itu sangat bermitra atau sangat kerjasama dengan negara-negara seluruh Asia Tenggara? Salah satunya adalah bidang ekonomi. Kalau kita melihat Indonesia, mayoritas kehidupannya, pekerjaannya seperti apa? Ya, coba Ibu pikirkan. Hah? Indonesia mayoritas pekerjaannya adalah petani. Penghasil utama dari Indonesia itu adalah komoditinya sebagai pertanian. Nah, pertanian, mengapa Indonesia dengan Vietnam, Myanmar, Malaysia, Thailand, Laos, Filipina, ya termasuk salah satu lagi adalah Brunei Darussalam, karena memang komoditi ekonomi kita tuh hampir sama. Hanya saja Indonesia lebih daripada mereka. Kenapa? Karena Indonesia lebih banyak mencakup sebagian rempah-rempah. Komoditi rempah-rempah Indonesia itu tidak hanya diekspor, tidak hanya diputarkan di wilayah Asia Tenggara, tapi dunia. Salah satunya adalah rempah-rempah. Penghasil utama daripada rempah-rempah terbanyak Indonesia terletak di Maluku, karena Maluku adalah daerah pertama yang dijajahi oleh bangsa asing untuk mengambil rempah-rempah. Salah satunya adalah lada, habis itu merica, habis itu cengkeh, habis itu buah pala. Itu salah satu dari segi untuk pertanian. Apalagi kalau untuk pertanian jangka panjang, ya, pertanian jangka panjang kerjasamanya adalah sistem bercocok tanam yang semakin lama semakin canggih. Salah satunya adalah Indonesia belum pernah mencoba bercocok tanam kelapa lah. Salah satunya adalah kita anggap Batam untuk kelapa muda itu kan paling laris, ya nah, paling laku. Nah, kenapa penghasilnya tidak Pulau Batam? Sedangkan kelapa muda di Batam diekspor atau didapatkan dari daerah pulau-pulau yang lain sekitaran Kepulauan Riau, bahkan termasuk Riau. Kenapa? Karena di daerah Riau termasuk Tembilahan adalah daerah penghasil kelapa terbesar. Ya, itu harus Iqbal pahami. Nah, Thailand, mengapa komoditi bercocok tanamnya udah termasuk modern? Salah satunya adalah kelapa muda hijau yang dari Thailand itu terkenalnya sangat bagus di Indonesia. Nah, itu yang harus dipahami. Ya, Bal ya. Yang kedua, bidang budaya. Nah, kalau bidang budaya, yang Iqbal ingat dalam bidang budaya ini adalah budaya seperti apa? Ayo. Biar Iqbal dapat. Kebudayaan yang pernah Iqbal lihat. Dayak. Habis itu persamaan dengan daerah luar. Kalau Dayak lebih ke suku. Nah, itu suku Dayak. Kebudayaan seperti apa? Ada tari-tarian. Habis itu ada pakaian adat. Habis itu ada persamaan budaya yang lainnya. Salah satunya adalah sama-sama mengeksplor budaya daerah dengan budaya asing. Budaya apa yang Iqbal lihat yang paling fenomenal sekali di Batam? Nanti lah kita bicara Indonesia. Coba. Budaya berpakaian. Itu. Ya. Kalau di Thailand budaya berpakaian itu tidak semua daerah juga yang mengikuti budaya asing, ya. Salah satunya adalah daerah Pattaya. Pattaya mereka tidak terlibat dengan budaya asing. Indonesia juga tidak semua wilayah Indonesia yang terlibat dengan percampuran kebudayaan berpakaian tadi dari Indonesia ke asing.
Kenapa? Karena kita Indonesia mayoritas penduduknya adalah Islam. Bukan berarti nanti Pak, apakah hanya orang Islam saja yang kebudayaannya tidak mengikuti budaya asing? Ada beberapa bagian orang Islam yang mengikuti ala pakaian orang asing, ya. Tapi tidak semua, karena kita setiap berbicara tidak boleh meliputkan 100%, ya. Karena tergantung pikiran daripada manusia itu sendiri. Yang ketiga, bidang politik dan sosial. Nah, kalau bidang politik dan sosial, salah satunya adalah ketika terjadi musibah gempa bumi. Ayo, Bang. Ketika gempa bumi terjadi, anggaplah Indonesia yang sering termasuk banjir, betul enggak? Ya kan? Nah, bantuan secara sosial dari seluruh negara yang ada di ASEAN atau Asia Tenggara itu ada atau tidak? Ada. Salah satunya kemarin terjadinya tsunami di Aceh. Nah, pada tahun 2004 atau 2006 itu ya. Nah, 2004 tsunami Aceh itu tidak hanya mendapat bantuan baik secara moral maupun material, ya, dari bangsa Indonesia itu sendiri. Banyak negara-negara luar yang membantu. Selain itu adalah adanya juga contoh terjadinya kecelakaan pesawat misalnya, habis itu gempa bumi, habis itu longsor yang sifatnya kejadian tersebut melebihi dari 50% musibah ya masyarakatnya terlibat. Dari segi politiknya, sosial kita udah, sosial berarti mereka membantu. Nah, sebaliknya juga Indonesia, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang disebut dengan musibah di daerah luar seperti Malaysia, Thailand, kita juga ikut campur membantu. Ya, apa yang bisa kita bantu. Karena membantu seseorang tidak hanya dengan uang, boleh juga dengan tenaga pintar. Ya. Oke, lanjut Pak. Persamaan Indonesia dalam ASEAN dengan negara lain. Persamaannya banyak. Salah satunya adalah letak baik secara geografis maupun secara astronomis. Karena Asia Tenggara ini adalah termasuk daerah paling strategis. Ya. Habis itu selain daripada posisi, cuacanya pun hampir sama. Oke, pertanyaan Bapak sama Iba, mengapa orang asing atau disebut dengan orang barat lebih suka ke Indonesia jalan-jalannya ketimbang daerah lain? Ayo. Contoh nih, Iba lebih sukanya ke Barelang ketimbang ke Nongsa gitu. Kenapa? Apakah Barelang lebih cantik pantainya? Kan gitu. Ayo, Pak. Gak apa-apa belajar, kita belajar. Ya, mana? Hah? Bisa Iban? Enggak? Salah satunya adalah yang paling sering dikunjungi di Indonesia apa? Bali. Mereka ke Indonesia Bapak lihat tidak ada hal-hal yang aneh-aneh, hanya datang pertama makanan, kedua untuk berjemur. Karena memang di daerah Swiss salah satunya adalah itu mereka paling dingin. Kalau nggak ngidupin api dalam rumahnya, suhu yang terjadi di situ itu sekian derajat kecilnya. Karena suhu makin kecil makin dingin, makin tinggi makin panas. Ya, bisa sampai sana, Pak? Yang kedua, ya, ini letak astronomis. Letak astronomisnya adalah terletak di bagian garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang dan garis bujur itu Indonesia menyerupai, nih Bapak buat salah satunya adalah setengah terjadi di bulan. Berarti bumi yang bulat ini, bumi kan bulat tuh Bang, ya kan? Mayoritasnya Asia Tenggara aja udah memakan sebagian daripada bumi. Itu dia, ya. Apalagi
yang disebut dengan daerah bangsa Eropa, habis itu Belanda dan sebagai Asia Tenggara aja udah menguasai dari setengah daripada bumi, karena kita berdiri di planet bumi. Habis itu makanan pokok dan adat istiadat. Oke. Makanan pokok yang sama kita dengan bangsa Thailand, Malaysia, Vietnam, Laos, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam. Ya, makanan pokok yang paling terkenal dan paling sama itu apa? Nasi. Nasi. Yang kedua, Iqbal yang paling suka makan di rumah. Ayo. Selain daripada nasi tadi adalah hasil bumi dan hasil laut. Ya. Hasil bumi salah satunya nasi, apalagi gandum, jagung. Ya kan? Kalau hasil lautnya adalah berupa salah satunya yang sering dikonsumsi masyarakat siput. Ya. Habis itu adat istiadat. Nah, kalau adat istiadat kita orang timur ini, orang timur ini terkenal dengan ramah tamahnya. Ya. Nanti Iqbal untuk ke depan sebagai generasi penerus, Iqbal harus mampu ketika datang orang asing keluar ke daerah kita, Iqbal harus mampu menjaga ketentraman dan kenyamanan mereka ketika berada di Indonesia ketika Iqbal jadi pemimpin. Kenapa? Karena kita dari dulu terkenal terbuka, terkenal luas, ya. Terkenal gampang bergaul. Salah satunya adalah yang Bapak lihat yang paling terkenal sekali keramah tamahan adalah pramugari nomor 1 di dunia, itu dipegang oleh Indonesia. Ya, karena ramah. Indonesia terkenal ramah. Asia Tenggara salah satunya. Contoh, Bapak ke Thailand misalnya, ya, waktu di Kartini Bapak ke Thailand, ramah tamah mereka bagus, dari Pattaya ke Bangkok, ya. Nyampe di sana Bapak merasa takut nanti dompet di ini, ya, itu tergantung kita waspada. Ketika di khalayak ramai kita main handphone di jalan, buka uang dompet yang begitu banyak uangnya di jalan di khalayak ramai, ya, itu kan bahaya. Setidaknya kita harus hati-hati karena kejahatan itu tidak ada niat sebenarnya mereka, tapi karena ada kesempatan dari mereka masuk. Ya Bal, ya. Habis itu Bal, persamaan nasib. Nah, persamaan nasib sama-sama dijajah oleh bangsa asing. Kalau dijajah, Indonesia pernah dijajah oleh sama Belanda sama Jerman. Jepang. Ya. Belanda paling lama menguasai Indonesia sampai tahun 1942. Setelah itu baru berganti dengan Jepang. Ya. Itu usaha Jepang, ya. Indonesia yang pernah dijajah sekian lamanya oleh Belanda, tapi yang sangat teraniaya dan sangat menderita itu adalah masa Jepang. Romusa, kerja rodi, penderitaan rakyat, merasakan kelaparan, menjadi manusia rantai, itu pada masa Jepang. Kalau berbicara tentang sama-sama senasib dan sepenanggungan kita se-Asia Tenggara, sama-sama dijajah, kecuali Thailand. Thailand memang tidak pernah dijajah. Ya, Pak, berbicara tentang Asia Tenggara, sedangkan Filipina posisinya jauh daripada Asia Tenggara yang lain. Pernah nggak dijajah? Pernah. Ya. Di Maluku pernah dimasuki oleh bangsa asing, yang pertama Portugis, yang kedua Spanyol. Karena keributan mereka berdua sehingga mereka dipisahkan. Diakhiri dengan perjanjian Zaragoza. Zaragoza itu adalah Portugis tetap di Maluku, sedangkan Spanyol masuk ke Filipina. Nah, makanya kita melihat secara gen, ya, secara genital, secara wajah, Filipina rata-rata hidungnya macam-macam. Kenapa? Karena mereka memang lama dijajah oleh Filipina. Ya, Pak, Malaysia pernah dijajah nggak, Pak? Coba, Malaysia apa yang menjajah? Yang menjajah Malaysia adalah Inggris. Makanya Malaysia sampai saat sekarang, Bal, tidak pernah mereka merasakan yang namanya
kemerdekaan. Ya, mereka tidak pernah merdeka. Indonesia berusaha merdeka dengan sendiri, perjuangan rakyatnya. Ya, mulai dari daerah sampai ke kota mereka bersatu, yang disebut dengan sejarah pergerakan. Maka nanti kita untuk kedepannya Iqbal juga akan belajar tentang pembentukan BPUPKI, PPKI. Nah, itu nanti pelajaran yang selanjutnya. Ya, Bal ya. Yang nomor 4, Bang. Persamaan kepentingan untuk mesejahterakan rakyat. Ya. Memang di seluruh daerah itu sama-sama presiden, perdana menteri yang ada di Asia Tenggara, ketika mereka jadi pemimpin yang dipikirkan adalah kesejahteraan rakyat. Tapi pada umumnya yang terjadi apa, Pak? Pemimpin kita memikirkan kesejahteraan rakyat atau kesejahteraan keluarganya? Keluarga. Ya. Mereka lebih cenderung memikirkan kesejahteraan keluarga. Ada memikirkan kesejahteraan masyarakat atau rakyatnya, ya. Tetapi ada kesempatan di balik itu. Nah, itu nanti Iqbal tidak boleh melakukan hal tersebut. Mana tahu nanti Iqbal akan jadi pemimpin, ya kan? Pak, bisa nggak Pak Iqbal jadi pemimpin nanti? Bisa, tergantung niat, ya kan, Bang? Oke. Untuk batas garis wilayah, Bang. Secara astronomis ini, Bang, 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Catat tuh, Bang. Ini batas garis astronomi. Sudah? Coba tanya sama Umi, ada buku ini nggak? Bapak mau kasih tugas. Satu tugas Iqbal kerjakan di rumah, ya. Minggu depan pas jumpa dengan Bapak ini baru dikumpul, sertakan Bapak kasih nilai. Nanti hasil pekerjaan Iqbal akan Bapak plus di buku pegangan
Iqbal. Bapak boleh kerjakan di buku latihan atau bagaimana? Bagusnya di kertas satu lembar. Ambil aja yang tengahnya, ya. Ya Bal ya, Pak. Ini kan Iqbal untuk sumbernya nanti mencari materi ini, jawaban soal ini dari mana, Pak? Boleh Iqbal carikan lewat media internet. Oke, mungkin hanya itu pelajaran IPS yang kelas untuk Iqbal pada saat ini. Lebih kurangnya mudah-mudahan apa yang Bapak jelasin yang ini Iqbal bisa memahami dan mengerti. Ya Bal ya. Oke, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.